Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujri'u min kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mila sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di hari ini, di sore hari ini kita masih bisa kembali berjumpa bersama Peradaban Islam ID di hari Selasa dalam rubrik Jendela Keluarga Muslim. Semoga sahabat peradaban Islam sekalian dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan pada junjungan kita, uswah kita, tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama. Semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya hingga zaman. Amin. Sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu ya. Seperti biasa hari Selasa kita bersama guru kita yaitu Ustadz Iwan. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa penting ya. Luar biasa panas di tema hari ini insya Allah. Semoga ikhwan sekalian, para sahabat peradaban sekalian dimanapun berada bisa ikut menyimak ya. Sehingga bisa mengambil hikmah atau manfaat dari kajian kita pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita awali kajian sore kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat peradaban Islam sekalian, kita sapa dulu guru kita Ustadz Iwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayu. Oke, gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan Ustadz Ayu juga semua jamaah sehat semua ya. Amin amin insyaallah. Baik Ustadz, alhamdulillah. Baik sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan mengangkat tema jima dalam pernikahan, hukum dan keutamaannya. Oke, kalau kita berbicara masalah ini, kadang-kadang di sebagian orang ini menjadi suatu hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Tapi ternyata hal ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam keluarga, dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dan tentu permasalahan ini pun penting bukan hanya bagi pengantin baru, pengantin lama, tapi juga tentu bagi sahabat sekalian yang sudah siap-siap menuju jenjang pernikahan. Ya. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan dari Ustadz Iwan ya, pemaparan pembuka dari beliau seputar jima dalam pernikahan, hukum serta keutamaannya. Baik sahabat sekalian, bersama-sama kita simak penjelasan dari beliau. Pada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ayung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila wa qala aidan nisaukum harsulakum fatu harsakum anna syi'tum al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sahabat peradaban Islam yang dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam berkahnya Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada para sahabat yang sudah berumah tangga ataupun yang berencana akan masuk ke kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan, Allah berikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ayung tadi dalam pembukaan, bahwasanya tema kita pada sore hari ini seputar tentang adab jima,
keutamaan juga bagaimana adab-adabnya di dalam hukum-hukum Islam. Dalam rumah tangga, salah satu pilar dari rumah tangga itu tidak bisa dipungkiri adalah terpenuhinya kebutuhan biologis. Bahwa manusia Allah berikan dorongan seksual atau libido seksual atau kebutuhan biologis, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memang halalkan hanya satu pintu, itu pintu pernikahan agar manusia bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya tersebut. Nah, banyak kemudian orang yang menyangka bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada pengaturan, tidak juga ada kemudian hukum-hukum atau adab-adab yang menata hubungan seksual suami dengan istri. Sesungguhnya sangat banyak sekali para ulama sampai membuat berbagai macam tulisan, bahkan juga ada kitab yang membahas seputar adabul jima atau adabuz zafaf, adab-adab tentang jima hubungan suami istri, ataupun adabuz zafaf, adab-adab malam pengantin. Di dalam bahasa Arab digunakan istilah jima atau al-wat'u yang bermakna sama. Itu adalah persetubuhan pergaulan suami dengan istri. Dan mengapa Islam sampai membahas hal ini? Karena tidak lain, tujuannya adalah agar menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kemudian juga tercipta hubungan yang sesuai dengan sunnatullah, bahwa di antara sunnatullah Allah menciptakan laki-laki dan manusia adalah untuk saling melengkapi. Kemudian juga untuk saling bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, dan juga lebih utama lagi dan lebih pokok adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena memang dari hubungan suami istri ini atau dari hubungan seksual suami istri, adanya jima di antara suami dengan istri, disitulah kemudian Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk mendapatkan keturunan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqur rabbakum, ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakanmu dari satu jenis manusia, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah juga menciptakan dari Adam itu pasangannya. Lalu Allah lanjutkan, wa basa minhuma rijalan katsira wan nisa, dan juga dari laki-laki dan perempuan itu, dari pasangan tadi Allah tumbuh kembangkan, Allah kembang biakkan dengan wasilah laki-laki dan perempuan anak-anak rijalan katsira wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Juga di dalam Al-Quran surat At-Tariq diantaranya Allah sebutkan, Allah tanya kepada kita, ya, agar kita ini memperhatikan bagaimana proses penciptaan manusia. Tentu setelah di bumi, ya, karena setelah kalau di alam akhirat itu, di alam surga Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah. Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Dari mana? Mimma indafik. Itu apa? Dari sperma yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang terpancar dari tulang sulbi dan juga dari tulang selangkangannya. Itu adalah merupakan bagian dari kekuasaan Allah dan merupakan sunatullah. Dengan manusia itu kemudian memiliki hubungan dalam pernikahan yang dibuka pintunya dengan halal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain terpenuhi kebutuhan biologisnya, juga kemudian manusia diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan keturunan. Nah, lalu yang kedua, maaf, yang kita kembali pada tadi bahasan di awal, bahwa dengan adanya pengaturan dalam Islam mengenai hubungan suami dengan istri, ini agar tercipta keharmonisan. Mengapa begitu? Salah satu persoalan yang sering muncul di dalam rumah tangga itu adalah ketika tidak terpenuhinya kebutuhan biologis baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Ini seringkali menjadi persoalan, dan tidak sedikit kemudian menjadi persoalan besar, bahkan kemudian menjadi penyebab perceraian suami dengan istri. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Apakah pihak dari suami yang tidak mendapatkan pemenuhan tersebut dari pihak istri, ataupun sebaliknya, ada juga istri yang merasa kurang atau tidak mendapatkan nafkah batin, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis dari suaminya, seperti itu, ya. Ada karena
seorang perempuan itu dia merasa malu ya ketika malam pengantin, sehingga dia tidak bisa kemudian mendapatkan pergaulan yang tumak ninah dengan suaminya ya, sehingga tidak bisa menunaikan salah satu kewajiban yang Allah telah berikan kepada seorang perempuan, yaitu melayani kebutuhan biologi suaminya, atau juga karena ada seorang perempuan itu dia juga merasa sungkan ya untuk kemudian melayani kebutuhan suaminya, atau ada juga pandangan-pandangan yang kurang baik tentang masalah ini sehingga kemudian tidak dapat menjalankan atau tidak mau bahkan menjalankan kebutuhan biologis dari suaminya. Ataupun sebaliknya ada suami yang kemudian karena terlalu sibuk bekerja misalnya, terlalu sibuk aktivitas di luar rumah, pulang ke rumah sudah lelah, sudah letih, dan kemudian tidak bisa memberikan pemenuhan ke nafkah batin, ya kebutuhan biologis kepada pihak istrinya. Akhirnya kemudian terjadilah konflik-konflik dalam rumah tangga. Itu mana'udzubillah kalau dalam kehidupan masyarakat sekuler ya, masyarakat liberal ya Ustaz Ayung ya, orang itu pasangan suami istri merasa kalau nggak bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis di rumah tangga, mereka merasa kemudian bebas untuk melakukan hubungan dengan orang yang mereka kehendaki di luar pernikahan. Itu yang sering kita dengar. Ada orang yang sudah menikah tapi kemudian melakukan perbuatan zina, ya, perselingkuhan dengan orang lain. Padahal dia juga punya pasangan, dia punya istri atau dia punya suami, tapi ternyata kemudian mereka malah mencari pemenuhan di luar ikatan pernikahan. Nah, apa di antara penyebabnya? Karena tidak memahami adab-adab, etika-etika, dan hukum-hukum seputar tentang jima atau hubungan seksual atau pemenuhan kebutuhan biologis dari suami dengan istri itu Sayung ya. Nah, saya mau share dulu ya satu baik ini bisa jadi bahan kita untuk membahas ya. Jadi di dalam Islam kita melihat bahwa di tengah-tengah umat ini ada kerancuan pemikiran tentang kebutuhan biologis. Yang pertama ada golongan yang mereka ini sangat kaku ya. Jadi mereka ini yang ada golongan ifrat wa tafrit ya, ada yang sangat kaku tapi yang sangat bebas begitu. Orang yang kaku ini mereka memandang bahwa nafsu seksual itu adalah hal yang buruk bagi manusia. Kita seringkali ya kalau mendengarkan kajian-kajian atau ceramah itu para ustadz, para ustazah atau mubalik itu menyampaikan tentang buruknya hawa nafsu. Itu tidak salah ya, bahwasanya kalau orang itu dia mengumbar hawa nafsunya itu perbuatannya memang tidak terpuji. Tapi andai kata kemudian tidak dilengkapi dengan pembahasan bahwa Islam itu memberikan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu kemudian menjadi hawa nafsu yang dipenuhi dengan cara yang halal. Tapi kalau hanya sebatas hawa nafsu itu buruk, akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa bahwa namanya nafsu seksual itu adalah buruk. Ini yang kemudian hinggap di sebagian orang sampai kemudian akhirnya ada beberapa kasus suami istri tidak bisa melakukan hubungan intim dikarenakan baik pihak suaminya kah atau istrinya kah itu masih memiliki cara berpikir bahwa dorongan seksual itu sesuatu yang buruk. Sehingga kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan batin dari suaminya, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dari suaminya seperti itu. Atau kalaupun dia memenuhi kebutuhan biologis suaminya, dia melakukan hubungan jima itu, tapi dia tidak merasa tumaninah, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, dan juga tidak mendapatkan kesenangan. Padahal salah satu hal yang positif dari hubungan suami istri itu adalah baik suami ataupun istri mendapatkan relaksasi, merasakan tenang, mendapatkan juga kenyamanan karena bisa berkumpul, berdekatan dengan orang yang mereka cintai di dalam ikatan yang halal. Tapi kalau sudah tercekam dengan pemikiran yang buruk, ini seringkali kemudian tidak tenang, ya, tidak ada tumak ninah, bahkan kemudian tidak bisa menunaikan ya kewajiban di dalam hubungan suami istri. Kemudian juga ada pandangan bahwa ya perempuan itu adalah makhluk yang buruk dan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak sedikit misalkan laki-laki yang memandang rendah perempuan dengan pandangan seperti ini. Jadi menurut mereka ini namanya perempuan itu adalah sekedar sarana pemuasan kebutuhan biologis mereka. Atau juga ada perempuan yang beranggapan bahwa kalau saya sebagai perempuan ini kemudian maaf ya,
membuka pakaian saya di hadapan seorang laki-laki, termasuk itu suaminya, begitu ya. Kemudian saya juga membiarkan saya ini didekati, disentuh, dijamah oleh laki-laki itu, maka harga diri saya jatuh gitu kan. Kemudian saya merasa menjadi rendah, menjadi hina. Nah, ini juga muncul di sebagian perempuan ya, yang salah dalam memahami tentang pernikahan dan salah dalam memahami kebutuhan biologis, akhirnya kemudian dia nggak mau melayani kebutuhan biologis suaminya. Bahkan ini bisa terjadi cukup lama ya, dari mulai malam pengantin sampai kemudian berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan nanti berujung pada perceraian karena suaminya merasa tidak dipenuhi haknya sebagai seorang suami, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis. Ada yang memang seperti ini, cukup banyak sekali begitu. Atau yang kedua, ya ini yang sebelah gambar biru itu, umat muslim pada hari ini kelihatannya ini yang paling dominan sekarang. Ya, yang paling dominan. Di mana mereka berpikir bahwa hidup kita ini harus dipenuhi libido seksual itu. Karena namanya libido seksual itu sesuatu yang memang menjadi penggerak kehidupan kita. Ya, kalau dalam dunia psikologis ini adalah teorinya Sigmund Freud. Jadi mazhabnya Freudianism yang mereka meyakini bahwa yang menggerakkan ke manusia itu adalah karena libido seksual. Dia bekerja itu agar nanti dia bisa punya uang, dia bisa kemudian menikahi seorang perempuan, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan biologisnya seperti itu. Jadi sampai demikian. Lalu ada juga yang berpikir bahwa kalau manusia tidak memenuhi dorongan biologisnya, itu bisa mati nanti. Kalau misalkan seorang laki-laki atau perempuan dia sudah muncul perasaan ingin hubungan intim, muncul dorongan kebutuhan biologisnya, tapi nggak dipenuhi, kata mereka ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Maka mereka kemudian melakukan hubungan kebutuhan biologis ini ya dengan siapa saja, karena merasa bebas begitu. Tambah lagi dan yang ketiga, bahwa manusia itu kalau ingin hidupnya bahagia, maka jangan menahan kebutuhan biologisnya. Jangan menahan dorongan libido seksualnya, tapi harus penuhi. Nah, inilah akhirnya melahirkan kehidupan yang sangat permisif, serba bebas, serba boleh. Orang nggak lagi memandang hukum halal atau haram, tidak memandang bahwa itu bukan istrinya, bukan suaminya, maka mereka merasa bebas melakukan hubungan seksual karena berpikir ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Ini gambaran umum di tengah-tengah manusia seperti demikian. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa manusia ini punya kebutuhan jasmani, ada kebutuhan naluri. Nah, sebetulnya kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan kematian itu kebutuhan jasmani. Lapar, haus, ya, kemudian sekresi, ya, buang hajat, istirahat. Ini kalau nggak dipenuhi, ini akan mati. Di sini tidak termasuk dorongan kebutuhan biologis. Jadi hasrat untuk kebutuhan biologis itu atau dorongan libido seksual itu bukan termasuk kebutuhan yang mutlak atau wajib dipenuhi. Kenapa? Karena tidak akan menyebabkan kematian pada manusia. Nah, karena apa? Kebutuhan biologis itu adanya di dalam kebutuhan naluri ya. Itu merupakan naluri berkeluarga atau naluri seksual. Yang kalaupun tidak dipenuhi, sebetulnya manusia itu tidak akan mengalami kematian. Nah, sahabat peradaban Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bagian inilah Allah taala memberikan aturan, memberikan juga satu pintu yang menghalalkan manusia itu untuk mendapatkan kenikmatan hidup, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang Maha tahu tentang segala kebutuhan manusia. Ada beberapa ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memang telah mengizinkan, membolehkan manusia itu untuk kemudian melakukan hubungan di dalam pernikahan. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang terkait dengan kehidupan kaum muslimin di malam hari, itu pada saat sudah iftar berbuka, Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum, hunna libasulakum wa antum libasulahunna." Allah berfirman, dihalalkan kepada kalian itu pada malam hari di bulan Ramadan, di bulan Shaum itu ar-rafatsu. Ar-rafatsu itu adalah istilah lain dari hubungan intim. Jadi kadang Allah menggunakan lafaz al-wat'u ya, juga menggunakan lafaz jima misalnya, di dalam hadis-hadis juga terdapat seperti itu, juga dalam kajian fikih ya. Dan kemudian dalam Al-Qur'an Allah menggunakan lafaz yang sangat halus, sangat sopan, yaitu ar-rafath ya, yang merupakan
bentuk lain atau mutaradif dari hubungan di luar dalam pernikahan atau disebut dengan hubungan seksual seperti itu. Apa hukumnya? Allah halalkan. Allah Maha tahu bahwasanya di dalam manusia itu ada nalurinya, ada dorongannya, yang ini harus dipenuhi. Apalagi kalau sudah pasangan suami istri, maka Allah izinkan adanya arrafas, adanya hubungan suami istri pada malam ini bulan Ramadan begitu. Lalu yang berikutnya, yang harus kita pahami bagi pasangan suami istri yang sudah berumah tangga, bahwa yang namanya jima atau al-wat'u itu adalah hak dan kewajiban suami juga istri harus dipenuhi, ya. Di mana ada seorang sahabat yang diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia banyak beribadah saum, banyak mengerjakan sholat di malam hari, bahkan dia menjauhkan dari istrinya karena ingin fokus ibadah, tapi Nabi kemudian ingatkan sahabat itu dengan mengatakan wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum wa aftir wa kum wa nam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada badanmu, pada dirimu itu ada hak. Dan pada keluargamu, maksudnya adalah anak-anak dan istrimu, itu juga ada hak. Maka berpuasalah dan berbukalah, kemudian berdirilah, maksudnya sholat ya, dan wenam dan tidurlah. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Umar bin Khattab maaf, radhiyallahu anhu. Jadi perempuan ini ingin curhat kepada Khalifah Umar karena suaminya sibuk dengan ibadah sampai kemudian tidak menggauli dia, tidak memberikan pemenuhan kebutuhan biologis pada istri ini. Nah, kemudian perempuan ini kepada Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku sholat di malam hari dan saum di siang hari." Itu dia sampaikan berulang-ulang. Awalnya Khalifah Umar tidak memahami arah pembicaraan perempuan ini. Sampai kemudian Umar memuji suaminya itu dengan mengatakan, ya itulah suamimu. Maksudnya Umar menggambarkan betapa bagusnya ibadah suaminya. Nah, perempuan ini berulang kali menyampaikan kalimatnya itu. Sampai kemudian salah seorang dari pegawai khalifah, ya sahabat dari Khalifah Umar bin Khattab ini, lalu memahami maksud pembicaraan dari perempuan itu, kemudian mengatakan pada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, yang dimaksud dengan perempuan ini yaitu suaminya ibadah di malam hari, puasa di siang hari, bahwa suaminya itu adalah meninggalkan dia. Maksudnya tidak memenuhi kebutuhan biologis dari istrinya itu." Akhirnya lalu Khalifah Umar meminta agar suaminya dipanggil, kemudian diingatkan tentang masalah ini. Nah, sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kebutuhan biologis ini bukan hanya kewajiban istri. Jadi sekarang ini banyak tergambar, sampai sekarang ya, banyak tergambar di kalangan laki-laki bahwa ini kewajiban istri. Hak suami untuk dilayani kebutuhan biologisnya. Dan kewajiban istri memenuhinya. Padahal ternyata ini dua-duanya merupakan hak kewajiban. Punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan punya kewajiban, suami juga punya hak dan kewajiban dalam kebutuhan biologis. Jadi nggak boleh misalnya hanya suami yang menuntut, ya, sementara kebutuhan istri dalam kebutuhan biologis tidak diberikan. Karena istri pun sama dengan kaum laki-laki, mereka juga punya kebutuhan biologis, punya dorongan seksual yang Allah halalkan untuk dipenuhi dalam pernikahan. Dan ini juga menuntut pemenuhan dari suaminya itu. Nah, seandainya seorang suami dia mengabaikan hak istrinya mendapatkan nafkah batin, ini merupakan sebuah tindakan pengabaian dan merupakan melalaikan salah satu di antara kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, itu nafkah batinnya seperti itu. Jadi buat para jamaah, sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah, khususnya kepada para suami, harap memperhatikan hal ini karena memang ini merupakan hak dan kewajiban kita berdua. Ada kewajiban istri, ada juga hak kewajiban suami di dalam pemenuhan kebutuhan biologi seperti itu. Nah, dan yang berikutnya bahwasanya di dalam Islam hubungan suami istri itu merupakan amal yang juga mendatangkan pahala. Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nabi katakan fi bud'i. Bud ini adalah bahasa untuk menunjukkan hubungan badan. Nabi SAW mengatakan di dalam hubungan badan kalian dengan istri atau hamba saya sedekah.
itu ada nilai sedekahnya. Sahabat lalu heran, bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah kalau salah seorang dari kami ini mendatangi syahwatnya, maksudnya menumpahkan syahwatnya itu, lahu fiha ajrun, bagi dia dapat pahala. Jadi sahabat ini bertanya heran, apakah kalau orang itu dia memenuhi syahwatnya mendapatkan pahala? Nabi menjawab, "Ara'aitum law wadha fi haramin ya akan alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Seandainya orang itu dia menumpahkan syahwatnya fi haramin, di dalam pintu yang haram, dalam cara yang haram, akan alaihi fiha wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Sudah pasti begitu. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang muslim, dia meletakkan syahwatnya fil halal pada orang yang telah Allah halalkan, kana lahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Jadi sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, jadi janganlah kemudian seorang muslim muslimah ini, mohon maaf ya, meremehkan tentang kebutuhan biologis dalam rumah tangga. Karena satu, ini merupakan kewajiban suami dengan istri. Yang kedua, Allah memberikan pahala ketika seorang muslim muslimah dia menunaikannya di dalam pernikahan. Jadi bukan tidak ada nilai sama sekali. Jangan berpikir bahwasanya ini kan sesuatu yang sifatnya hanya kebutuhan nafsu, apa perlu dipenuhi seperti itu, akhirnya kemudian menjauhkan diri dari istri, atau istri juga tidak mau melayani suami. Ya, ada misalkan seorang muslimah mengatakan, "Saya kan lebih senang dengan ibadah saum, ya, ibadah sholat, itu kan malah bagus," begitu. Nah, ini tidak memahami tentang adab-adab di dalam hubungan suami istri atau jima, bahwa ada hukum yang merupakan hak dan kewajiban, dan ada ganjaran pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah yang dia menunaikan kebutuhan biologisnya di jalan yang telah Allah halalkan bagi dia, seperti itu. Nah, para sahabat yang Allah muliakan, Imam An-Nawawi, nah ini kita cuplik, Imam An-Nawawi dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah ini menjelaskan hadis tadi dengan mengatakan, ketahuilah bahwa syahwat jima yang halal adalah syahwat yang disukai oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ini pernyataan Imam An-Nawawi sampai seperti itu. Bahwa kalau seorang hamba Allah, seorang suami, seorang istri, dia menumpahkan syahwatnya, dia meletakkan syahwatnya di jalan yang halal, maka itu adalah amal yang dicintai oleh para nabi dan para rasul, dan juga orang-orang yang soleh. Mereka berkata demikian, mengapa? Karena di dalam jima itu terdapat berbagai maslahat agama dan dunia. Nah, ini perhatikan. Bahwa di dalam hubungan suami istri itu, Imam An-Nawawi mengatakan terdapat maslahat agama dan dunia. Apa diantaranya? Menundukkan pandangan. Seorang laki-laki itu, para ibu harus memahami, seorang laki-laki, seorang suami itu adalah sosok yang dia mudah bangkit dorongan biologisnya, mudah muncul libido seksualnya hanya dengan pandangan saja. Ketika seorang laki-laki, seorang suami dia pulang dari tempat kerja, ya, atau dia pulang dari pengajian, dia melihat wanita di pinggir jalan atau di mall atau di mana, di kendaraan, yang berpakaian yang tidak menutup aurat, ya, yang berpenampilan menggoda syahwat laki-laki, maka itu akan naik syahwatnya itu. Ya, ini beda dengan kaum perempuan. Kaum perempuan itu tidak mudah naik atau muncul syahwatnya hanya dengan pandangan. Tapi kalau kaum pria itu, dia dengan pandangan itu bisa memunculkan syahwatnya, bisa menaikkan libido seksualnya. Maka dengan adanya jima yang telah Allah halalkan dalam pernikahan, ini ada maslahat agama dan dunia. Apa diantaranya? Menundukkan pandangan. Jadi seorang suami itu yang dia beriman pada Allah, dia akan berpikir, ya Allah, saya lihat di jalan, di mobil, di pasar, di mall, ada perempuan seperti ini, dia ingat ada istrinya yang telah Allah halalkan bagi dia, maka dia akan temui istrinya. Ketika dia pulang ke rumah, mungkin dia akan penuhi syahwatnya itu di jalan yang Allah halalkan. Seperti itu. Lalu juga bahwa adanya jima ini meredam syahwat dari zina. Ya kan? Bahwa manusia itu ketika sudah naik dorongan syahwatnya, muncul kebutuhan biologisnya, dia minta dipenuhi.
Nah, kalau nanti misalkan dia pulang, ada istrinya yang istrinya memahami kebutuhan biologis suaminya, dipenuhi dengan cara yang baik begitu kan, maka akan tumak nina, akan tenang batin seorang laki-laki. Atau juga sama, seorang istri ya, bahwa seorang istri pun dia bisa naik kebutuhan biologisnya, bisa muncul syahwatnya. Maka di sini seorang suami harus memahami ketika istrinya itu punya dorongan biologis, istrinya punya kebutuhan syahwat, maka dia harus kemudian berusaha untuk memberikan hak istrinya, memberikan nafkah batinnya, memenuhi kebutuhan biologis istrinya itu. Kenapa? Karena sama dengan laki-laki, istri juga punya dorongan syahwat. Istri juga punya kebutuhan biologis yang wajib dipenuhi oleh siapa? Oleh suaminya itu. Karena kalau tidak akan menimbulkan rumah tangga yang tidak harmonis. Istri tidak merasa tenang karena dia punya kebutuhan biologis tapi nggak dipenuhi seperti itu. Dia akan tidak tenang seperti itu. Nah, laki-laki pun harus memperhatikan kebutuhan biologis dari istri-istri mereka begitu ya. Kemudian apalagi bahwa dengan jima itu merupakan jalan mendapatkan keturunan yang dengan ini menjadi sempurna bangun dan dunia serta memperbanyak jumlah umat muslim. Lalu Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para nabi dan orang-orang soleh itu berkata bahwa semua syahwat bisa mengeraskan hati. Nah, ini jadi perhatikan. Jadi semua syahwat itu bisa mengeraskan hati kecuali syahwat ini. Kecuali bahwa jima yang dipenuhi dengan cara yang halal ini tidak mengeraskan hati. Sebaliknya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jima yang dipenuhi di jalan yang halal justru melembutkan hati. Itu Masya Allah. Mengapa demikian? Karena terpenuhilah kebutuhan biologisnya itu dengan pasangan yang dia cintai, pasangan yang dia ridho, pasangan yang juga baik pada dia, dengan jalan yang halal, maka akan memberikan kelembutan hati. Seorang suami dia merasa senang karena ternyata istrinya taat pada dia, bisa memahami kebutuhan biologis dia. Dan seorang istri pun merasa tenang karena ternyata suaminya itu masih sayang pada dia, masih mencintai dia, masih membutuhkan dia di dalam pernikahan dan masih mau kemudian melakukan pemenuhan kebutuhan biologis bersama dengan dia. Jadi buat para suami ya, kadangkala atau bukan kadangkala, seringkali istri itu merasa khawatir ketika rumah tangga sudah berjalan cukup lama ya. Kemudian umur istri bertambah, seiring dengan itu juga kemudian mohon maaf ya, fisik perempuan juga itu akan menurun, memudar, penampilannya tidak seperti ketika awal nikah atau ketika masih gadis, itu muncul kekhawatiran di tengah-tengah para istri itu bahwa jangan-jangan suami saya berpaling pada perempuan lain, jangan-jangan nanti suami saya menjauhkan diri dari saya, merasa jijik dengan saya, nggak suka dengan saya. Nah, ketika kemudian ternyata suaminya masih memberikan nafkah batin pada dia, menggauli dia dengan cara yang baik, ya, memenuhi kebutuhan biologisnya, dia merasa tenang, hatinya terasa lembut lagi, kan ternyata dia mendapatkan kenyataan suaminya masih mencintai dia dan menyayangi dia. Ini luar biasa penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah seperti itu. Nah, para jamaah Allah muliakan, ada adab-adab yang harus diperhatikan di dalam masalah jima ini. Yang pertama bahwasanya Islam memberikan keleluasaan bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan jima ini. Jadi tidak ada kemudian aturan-aturan yang dianggap aib atau tabu, tidak ada. Allah berfirman nisaukum harsulakum fatu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu kata Nabi, firman Allah adalah sawah ladangmu. Maka datangilah kata firman Allah menurut yang kamu suka, yang kamu kehendaki. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau berkata pada Rasul, "Ya Rasulullah, celakalah Umar." "Apa Umar? Kenapa kau bilang celaka?" Lalu Umar menggunakan bahasa kinayah, bahasa kiasan dengan mengatakan, "Semalam aku mengubah arah pelanaku." Pelana itu ada tempat duduk di kuda ya, seperti itu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, "Aku mengubah arah pelanaku." Maksudnya adalah bahwa Umar ini mendatangi istrinya tapi tidak dengan posisi yang lazim, yaitu berhadap-hadapan, tapi dari belakang begitu, seperti itu. Tapi kemudian Allah menjawab dengan firman ini, "Nisaukum harsulakum fatu harsakum anna syi'tum." Bahwa istrimu adalah sawah ladangmu, maka datangi dengan cara yang kamu kehendaki. Ini merupakan satu adab yang sangat luar biasa. Allah berikan kebaikan pada hamba-hambanya, pada kaum muslimin dan muslimah, bahwa namanya hubungan suami istri atau jima ini sesuatu yang silakan
dinikmati agar muncul perasaan tumaknina, perasaan tenang, nyaman, dan senang suami dengan istri. Ada juga larangan memang yang wajib diperhatikan. Nabi SAW bersabda, "Man atam ro'atan fi duburiha, wa man atam ro'atan haidon, faqad bari'a mimma anzalallah ala Muhammadin SAW." Nabi bersabda, siapa yang mendatangi istrinya pada duburnya, ini yang haram. Yang haram itu adalah pasangan suami istri melakukan hubungan yang disebut dengan anal seksual, yaitu lewat duburnya. Ini yang haram, yang tidak dibolehkan seperti ini. Ya, adapun hubungan suami istri dari arah belakang, tapi kepada farji, bukan kepada dubur, itu halal. Seperti tadi perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang bertanya kepada Nabi SAW seperti itu. Yang tidak boleh adalah yang sekarang lazim dikenal dengan anal seksual. Ini yang nggak boleh. Yaitu adalah memasukkan kelamin atau zakar suami ke dalam dubur istri. Ini diharamkan. Tapi kalau dari belakang, tetap kepada farji pasangan, ini halal dalam agama. Dan terbukti bahwa hubungan suami istri atau hubungan seksual yang disebut dengan anal seksual ini selain haram, juga mendatangkan banyak penyakit. Di antaranya apa? Itu yang penyakit sekarang muncul, anal cancer. Jadi kanker pada anus, ya. Karena memang ini bukan tempat yang Allah sudah ciptakan untuk hubungan suami istri. Allah itu menciptakan kita fi asani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Bahwa Allah telah berikan pada laki-laki perempuan ada zakar, ada faraji, itu memang adalah organ tubuh yang itu lazim dan sunnatullah digunakan untuk hubungan suami istri. Adapun mohon maaf yang namanya dubur itu tempat pembuangan, dia kotor begitu. Dan tidak seperti pada farji kaum wanita yang itu dia Allah ciptakan sedemikian rupa untuk hubungan suami istri. Ini tempat melahirkan, Allah berikan satu hal yang sangat sempurna bagi laki-laki juga bagi perempuan. Ini terbukti bahwa hubungan yang menyimpang ini, terutama yang sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual, itu rawan terjadi penyakit anal cancer, kanker pada anal begitu ya. Ya. Lalu kemudian adalah menjaga akhlakul karimah ya. Jadi selain juga ada adab-adab ketika nanti menutupi badan dengan selimut, juga membaca doa ya. Mudah-mudahan sahabat semua doa ini juga hafal ya. Bismillahi Allahumma jaribni syaiton wa jaribna syaiton ma razaqtana. Bacalah doa setiap kali akan hubungan suami istri. Agar apa? Agar tidak sekedar terpenuhi kebutuhan biologis tapi juga mendapatkan barokah dalam hubungan suami istri itu. Ini yang paling penting. Karena bagi kita seorang muslim dan muslimah, kita mendapatkan apapun, yang kita cari paling pertama dan paling utama apa? Barokahnya. Barokahnya itu yang kita cari. Nah, di dalam jima itu, Allah pun akan tebarkan barokah. Ketika dikerjakan ya oleh pasangan suami istri, tentu sudah jelas halal. Mengikuti adab-adab dan juga membaca doa perlindungan kepada Allah. Bismillahi Allahumma janibni syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Allah akan berikan berkah dan Allah akan berikan penjagaan, perlindungan kepada hamba Allah ini agar tidak diganggu oleh syaitan, oleh jin yang bisa masuk di dalam persetubuhan. Jadi Masya Allah ya, ini Islam memberikan aturan yang sangat luar biasa, sangat spesial seperti itu. Ya. Nah, selain itu juga apalagi? Nabi SAW mengingatkan agar suami dan istri ini sama-sama menjaga segala rahasia yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Jadi urusan ranjang, urusan kamar, itu urusan kita berdua. Orang lain tidak boleh tahu. Janganlah disebarkan. Janganlah kemudian diberitahukan pada orang lain. Nah, ini ada penyakit manusia itu yang senang menceritakan hubungan dengan pasangannya pada orang lain, apakah bapak-bapak ataukah ibu-ibu ketika kumpul ngerumpi, ya terkadang entah keceplosan atau bagaimana cerita kepada kawannya. Nauzubillah, itu dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Masyaallah. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia yang kedudukannya paling buruk di hari kiamat siapa itu? Ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi yansyuru sirraha. Adalah laki-laki suami yang mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya, lalu mereka menyebarkan apa yang mereka kerjakan yang sudah Allah tutupi. Ini adalah perkara yang dibenci di dalam agama. Jadi hubungan suami istri bukan konsumsi publik, dan itu merupakan rahasia mereka berdua begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah, sahabat yang memuliakan, ini buat kepada para suami,
berapa banyak frekuensi hubungan suami istri itu. Umar bin Khattab menetapkan bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan. Jadi kalau Sayyidina bin Khattab juga diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa minimal 6 bulan sekali, paling minimal seorang suami dia memenuhi nafkah batin istrinya seperti itu. Ya. Nah, sementara Ibnu Hazm ini berpendapat lebih sering lagi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya minimal sekali setiap masa suci dari haidnya, bila itu mampu ia lakukan. Nah, ini kalau Imam Ibnu Hazm lebih keras lagi nih. Kalau Imam Ahmad itu mengikuti pendapat Sayyidina Umar, itu 6 bulan sekali, paling minimal. Tapi kalau Ibnu Hazm itu berpendapat lebih keras lagi, setiap kali 1 kali masa haid, maka harus seorang suami, kalau dia sempat, dia kuat, dia sehat, dia gauli istrinya. Tadi karena namanya jima ini bukan hanya kewajiban istri, tapi hak istri dalam rumah tangga. Bahwa istri berhak mendapatkan nafkah batin di dalam rumah tangga dari suaminya. Ibuan para suami, para bapak bukan hanya memberikan nafkah lahir ya, memberikan rumah, kendaraan misalnya, handphone, bank belanja, make up, tapi juga apa? Nafkah batin istri. Itu harus diberikan oleh para suami. Kalau tidak berdosa, jangan berpikirnya saya lagi nggak mau mendatangi istri saya nggak mau, lagi nggak bernafsu, menggauli istri saya nggak mau. Itu pendapat yang salah. Seorang suami harus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan biologis istrinya itu. Janganlah seorang istri dia sudah menunjukkan bahasa tubuh ya, dia ingin berdekatan dengan suaminya, sudah menunjukkan bahasa tubuh dia butuh pada suaminya, tapi suaminya acuh tak acuh, suaminya mengabaikan itu semua. Ini berdosa kalau suami sampai seperti demikian. Nah, sedangkan Imam Al-Ghazali ini lebih keras lagi dari Imam Hazm. Berpendapat ya, itu memberikan saran suami itu mendatangi istrinya 4 hari sekali. Allahu Akbar. Demi apa? Menjaga ketenangan batin istrinya. Iya, karena seorang perempuan kalau sudah menikah, dia merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, kebutuhan biologis dari suaminya itu muncul juga kemudian hasratnya dan bisa muncul sering seperti itu ya. Malah semakin seiring bertambahnya umur, ada perempuan yang juga bertambah juga hasratnya itu. Dia semakin butuh pada suaminya, semakin sayang pada suaminya, semakin ingin dia kemudian dipeluk, disentuh oleh suaminya seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau bisa seorang suami itu 4 hari sekali mendatangi, maksudnya menggauli istrinya, supaya apa? Supaya tenang batin istri seperti itu. Nah, ini masalah buat para bapak, para suami, mohon perhatikan. Ini bukan hanya kewajiban istri, tapi kita para suami juga wajib memperhatikan kebutuhan nafkah batin istri-istri kita semua ini. Baik, jemaah Allah muliakan. Nah, ini adalah peringatan kepada para istri ya, agar kemudian mengingat bahwa ini merupakan amal yang merupakan satu amal di antara bakti taat seorang suami istri kepada suaminya. Apa itu? Melayani kebutuhan biologis dari suaminya itu. Nabi SAW bersabda, "Idza rajulu da'a zawjatahu fata'tihi wa in kanat 'ala tanur." Nabi SAW bersabda, kalau seorang suami memanggil istrinya untuk berkumpul, maksudnya untuk hubungan intim, untuk jima, maka seorang perempuan itu, seorang istri, dia harus mendatangi, menjawab panggilan suaminya. Sekalipun alat tanur, sekalipun dia sedang di dapur begitu kan. Jadi sedang masak, sedang menyiapkan bumbu begitu. Lalu suaminya meminta dia, mengajak dia, memanggil dia untuk melakukan hubungan suami istri, maka wahai para muslimah, wahai para istri, para ibu, maka penuhi permintaan suami, penuhi panggilan suami ini, karena ini merupakan salah satu tanda taat dan bakti seorang istri kepada suami. Ya, tentu kalau di dapur, mohon para ibu cuci tangan dulu begitu ya, agar nanti kemudian badan nggak bawa bumbu ya, atau tahu suami kaget karena ternyata ibu sedang ngulek sambal pakai sambal jablay. Mohon cuci tangan dulu seperti itu. Baik, ibu-ibu jamaah dan para bapak yang Allah muliakan. Lalu yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat ghadban 'alaiha lanadhal malaika hatta tusbiha." Nauzubillah. Nabi SAW bersabda, kalau seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke atas ranjang untuk hubungan badan, ya,
yang mesti keranjangnya di sofa juga boleh, di karpet juga boleh seperti itu ya. Jadi maksudnya ngajak istrinya ini untuk hubungan badan, untuk jima, fa'abat, tapi membangkang, istrinya menolak, ya fa'abat, menolak begitu kan. Lalu apa kemudian? Ghadban alaiha. Suaminya marah pada istri itu, kesel, marah, dongkol. Ya macam-macam ya, walaupun juga tipikal suami itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan ekspresif langsung marah-marah ya, mencak-mencak gitu kan, langsung ngedumel, ngomel, ada seperti itu. Ada yang milih diam begitu kan, tapi menampakkan ekspresi yang marah seperti itu. Nah, kalau seorang istri, kalau para ummahat, para ibu sudah menangkap bahasa tubuh suami seperti itu, kelihatan dia butuh kepada istri, dia punya kebutuhan biologis, maka jangan sekali-kali menolak. Mengapa kemudian? Kalau sampai marah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anat hal malaikah hatta tusbiha. Nanti malaikat akan melaknat perempuan itu sampai pagi. Nauzubillah. Ada yang bilang kalau gitu jangan jangan Pak, jangan malam Pak, sore aja, siang aja gitu. Sama juga, dilaknat juga begitu kan. Jadi tetap juga malaikat akan melaknat ya. Jadi Allah nggak ridho, malaikat tidak ridho dengan penolakan seorang perempuan atas permintaan hubungan biologis kepada suaminya. Nah, sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, apa yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW tetapkan dalam rumah tangga ini tidak lain ya, sebagaimana tadi perkataan Imam An-Nawawi, ini memberikan maslahatud din wa dunia, memberikan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia bagi suami dengan istri seperti itu. Maka hendaklah suami dan istri ini kemudian memahami kebutuhan biologis masing-masing. Ya, bahwa para suami harus paham istri bukan hanya punya kewajiban, tapi juga ada haknya. Di antara haknya selain hak nafkah lahir, sandang pangan, papan, jalan-jalan segala macam, juga ada nafkah batin dia. Istri juga ingin berdekatan dengan suami, ingin disentuh oleh suami, ingin dirangkul oleh suami, termasuk juga istri membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis begitu. Jadi bukan cuma kita laki-laki yang butuh, istri juga butuh, ya. Dan Allah Taala ingatkan kepada kita semua bahwasanya perempuan juga punya hak, ya. Walahusna mislaz alaihina bil ma'ruf. Kata Allah walahunna, bahwa istri punya hak, ya, sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Jadi buat para laki-laki, para suami jangan ego. Hanya laki-laki yang ini penuhi kebutuhan biologis, tapi tidak memperhatikan kebutuhan biologis dari istri seperti itu. Dan buat para istri, buat para ummahat, agar juga memperhatikan hal ini. Terutama di masa sekarang, di mana kehidupan sosial kita sudah sangat bebas ya. Mungkin para ibu, para istri bisa melihat penampilan perempuan di jalan, di mall, segala macam. Yang mereka banyak tidak menutup aurat, begitu kan. Yang mereka bisa tersenyum, ya genit pada laki-laki yang mereka temui, seperti itu. Nah kalau misalkan kemudian istri tidak berusaha untuk menyenangkan suami, tidak memahami kebutuhan biologis suami seperti itu, maka bahaya ini. Nanti akan bisa menimbulkan kegelisahan, ketidaktenangan, bahkan juga nanti bisa menimbulkan percekcokan, bahkan nauzubillah berujung pada perceraian. Nah, Ustaz Ayung juga sahabat-sahabat semua Allah muliakan, inilah bagaimana hukum dan juga adab-adab dan keutamaan jima atau kebutuhan biologis di dalam Islam. Hendaklah masing-masing dari kita, suami dengan istri, memahami hal ini, kemudian juga menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada yang dikembangkan lewat diskusi, bila ada, kita persilahkan. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Iwan yang telah menyampaikan pemaparan materi ya terkait dengan jima dan pernikahan, hukum juga keutamaannya. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali manfaat dan sekali ilmu yang kita peroleh. Hal tadi yang saya sampaikan di awal, kadang-kadang sebagian orang membicarakan masalah ini menjadi suatu hal yang tabu, tapi sekali lagi ini adalah perkara penting di dalam rumah tangga. Bagaimana tadi Ustaz Iwan, beliau telah menjelaskan ya posisi dari jima ini di dalam kehidupan suami istri. Masya Allah. Baik, sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah pemaparan materi kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Jadi kita langsung saja Ustaz ya. Tafadhol. Baik, Ustaz. Bismillah, yang pertama
Ini dari Abu Mus'ab, Ustaz, langganan kita kembali lagi nih. Masya Allah nih beliau rajin sekali ini ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mandi wajib dan jima yang benar, Ustaz? Banyak yang tidak tahu gitu, padahal ini terkait dengan keabsahan ibadahnya. Ya. Itu Ustaz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat peradaban Islam, tentu di antara kewajiban dalam rumah tangga, kewajiban setelah hubungan suami istri adalah melaksanakan mandi jinabat, ya. Ya, terutama kalau nanti kita akan melaksanakan sholat 5 waktu, tentu wajib untuk dalam keadaan suci, bersih dari hadas kecil, dan ini adalah hadas besar, ya. Di mana hubungan suami istri itu adalah hadas besar. Makanya disebutnya jinabat atau junub seperti itu, ya. Tidak sah seorang muslimah sholat dalam keadaan junub seperti itu. Nah, apa saja yang dilakukan? Bahwa dalam mandi jinabat ini ada yang merupakan perkara yang wajib, ada juga yang sunnahnya dalam mandi jinabat itu. Yang pertama tentu bahwa yang wajib dalam mandi jinabat, karena ini adalah ibadah, maka harus diawali dengan niat. Itu niat untuk mandi jinabat. Ya, mungkin kalau yang biasa dengan talafuz ya, melafadzkan bacaan niatnya ya silahkan ya. Nah, misalkan ya nawaitu ya rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Niat aku rafil hadasi akbar, menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, begitu ya. Jadi atau dengan niat yang lain, atau bisa juga dengan dalam bahasa Indonesia, bahasa masing-masing, tapi itu harus diawali dengan niat supaya membedakan antara mandi wajib jinabat dengan mandi sunnah. Kalau laki-laki kan ada mandi sunnah mau sholat Jumat ya. Nah kalau ini mandi jinabat, maka mandinya mandi wajib. Maka hukumnya adalah wajib fardun lillahi ta'ala seperti itu. Jadi pertama niat dulu. Nah setelah kemudian niat, maka ada yang merupakan sunnah-sunnahnya. Nah, saya mulai dulu dengan sunnahnya dulu ya. Yang sunnahnya apa itu? Yaitu membasuh kedua tangan ya, yaitu tangan kanan dulu tentu ya, didahulukan tangan kiri. Setelah itu kemudian adalah membersihkan farji dan kemaluan ya, dibersihkan seperti itu. Nah setelah itu kemudian disunahkan apa? Berwudu sebagaimana wudu biasa. Ini sunnah hukumnya, disunahkan berwudu. Setelah bersunah berwudu, bagaimana itu membasahi rambut, menyiramkan, mengaliri rambut dengan air ya, disiangi, diselang-selang dengan jari begitu ya seperti itu. Itu merupakan sunnah dari itu yang perkara wajibnya. Sampai kemudian membasuhkan air sampai ke seluruh tubuh. Jadi mulai dari rambut-rambut, sela-sela rambut ya juga seluruh tubuh, ini yang wajibnya. Bukan yang sunnah, ini yang wajibnya seperti itu ya. Kalau wudunya sunnah, kalau ini adalah yang wajibnya seperti itu. Lalu bagaimana setelah itu? Ya, selesai. Setelah kemudian seluruh tubuh ini terbanjur dengan air, ya, kemudian ya silakan para bapak ibu mau keramas, misalkan mau dengan sabun atau silakan ya itu tambahan saja. Tapi bahwasanya yang paling pokok, yang paling wajib adalah membasahi air dari mulai rambut, kepala sampai kemudian seluruh tubuh itu terbasahi. Jangan sampai ada yang tidak terbasahi. Adapun mau diteruskan dengan keramas dengan sabun, yaitu adalah merupakan hal yang silahkan dilakukan. Selesai setelah itu kemudian. Jadi itu yang wajib dari mandi jinabat. Seperti itu ya. Jadi niat, kemudian yang wajib itu niat, yang kedua adalah meratakan atau membanjiri badan kita, membanjur badan kita dengan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu yang wajib. Yang lainnya tambahan-tambahan kerjakan agar kita mendapatkan pahala. Insyaallah mudah-mudahan jelas ya Ustaz Ayung ya seperti Baik itu. Ustaz. Baik Ustaz, Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Jadi kalau bagaimana dengan pasangan beda agama Ustaz? Apakah dalam interaksinya itu menanggung dosa? Ya, Setiap interaksinya ya. baik. Ini harus dilihat dulu, pasangannya beda agamanya, bagaimana agama suami dan agama istri. Pertama, bahwa seorang muslimah haram hukumnya menikah atau berumah tangga dengan laki-laki yang berbeda agama manapun. Ini hukumnya haram. Ya, dalam Quran surat Al-Mumtahanah Allah telah tegaskan seperti itu. Bahwa hunna hilul lahum. Hunna lahilul lahum. Bahwa hunna para muslimah, para mu'minah lahilul lahum. Tidak halal bagi laki-laki kafir. Ini hukumnya mutlak. Jadi buat seorang muslimah tidak boleh menikah berumah tangga dengan laki-laki non-muslim.
Mau Hindu, Buddha, Kristen, apalagi komunis, ateis itu nggak boleh seperti itu. Hukumnya haram. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, maka pernikahan yang batil. Namanya batil, maka dia nggak buka nikah. Kalau dia nggak buka nikah, namanya apa? Nah, nauzubillah, namanya perbuatan zina. Jadi mohon ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus segera meninggalkan rumah tangga. Meninggalkan pernikahan langsung putus. Itu sudah otomatis dia tidak sah. Harus tinggalkan pembatalan nasuha, ya, lalu kemudian kalau misalkan nanti ingin berumah tangga dengan yang seiman. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang musyrik. Ini nggak boleh. Jadi kalau laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah Allah tegaskan bahwa la tangkihul musyrikah hatta tu'minah. Jangan kamu nikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Jadi laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik. Ya, penyembah berhala, ya, Hindu, Buddha, ya, itu nggak boleh seperti itu. Bagaimana dengan ahli kitab? Itu diizinkan. Kalau seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Nah, ini ada hukum-hukumnya seperti demikian, ya. Baik. Nah, kalau ini bisa rumah tangga berjalan seperti itu. Ya, walaupun juga tentu kita menghimbau dan mengajak agar para muslim, laki-laki muslim yang menikah dengan muslimah, ya, yang seagama, yang seiman seperti itu. Tapi kalaupun ada secara agama memang diperbolehkan. Begitu Serayung, ya. Jadi hukumnya ada 3 macam di sana itu. Baik Ustaz, kalau Ustaz, jadi emang harus dipastikan beda agamanya apa gitu Ustaz? Iya, betul. Musyrik atau tadi ahli kitab, ya? Ya. Baik Ustaz, kalau Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon penjelasan, gitu, apakah ada korelasinya antara interaksi jima dengan keharmonisan hubungan suami istri Ustaz? Iya. Ya, pertama, ini kan kewajiban dalam memberikan nafkah batin seorang suami kepada istri, dan kewajiban istri memberikan ketaatan dan bakti kepada suami. Termasuk dalamnya adalah seorang istri dia harus kemudian dia memenuhi panggilan atau kebutuhan biologis dari suami. Ini pertama kewajiban. Jadi kalau seandainya suami tidak memberikan nafkah batin pada istrinya, berdosalah laki-laki itu. Dinikah tapi nggak digauli, ya pokoknya dinikah cuma untuk sekedar diberikan nafkah lahir, diberikan rumah, tempat tinggal, diberikan harta, tapi nggak mendapat nafkah batin, berdosa suami seperti itu. Dan dosa ini ya berarti maksiat. Kalau sampai seorang suami nggak memberikan nafkah batin pada istri, itu maksiat seperti itu. Apalagi nafkah batin nggak dikasih, lahir juga nggak dikasih. Udah itu nggak benar itu. Jadi harus kemudian dia penuhi nafkahnya, lahir maupun batinnya. Nah, ini buat laki-laki, dosa. Seorang istri, kalau dia juga tidak memenuhi ya kebutuhan biologis suaminya sudah mengajak dia, meminta dia hubungan badan, tapi menolak, berdosalah, maksiatlah istri seperti ini. Jangan berpikiran kan yang paling penting kan ibadah, sholat, puasa, ngaji, baca Quran, umroh, ya. Enggak, ini juga merupakan kewajiban seorang istri. Ya, jadi jangan kemudian merasa bahwa itu kan sesuatu yang sepele. Bukan sepele, ini merupakan kewajiban. Kewajiban istri berbakti pada suami diantaranya adalah melayani kebutuhan biologisnya itu. Kalau enggak, dia berdosa. Lalu yang kedua, bahwa ini merupakan hal yang akan memberikan perasaan tumak nina. Apakah ada korelasinya? Iya, ada korelasinya. Karena kalau nggak ada korelasinya, mana mungkin agama mensyariatkan seperti itu. Tadi Imam An-Nawawi kan sampai mengatakan bahwa di dalam jima itu ada maslahatud din wa dunia. Ada kemaslahatan agama dan dunia. Di antaranya apa? Bahwa syahwat jima itu kalau dipenuhi dengan jalan yang halal akan melembutkan hati. Nah, coba aja kalau seorang suami ya, dia mohon maaf ya, nggak diberikan nafkah, nggak diberikan pelayanan biologis oleh istrinya itu berbulan-bulan, pasti uring-uringan itu, ya, gelisah itu, nggak tenang begitu. Walaupun tidak akan mati, ya. Saya belum pernah mendapat cerita ada laki-laki mati karena nggak hubungan badan dengan istri selama 3 bulan gitu ya, nggak ada memang. Tapi itu akan gelisah dia, bingung dia kenapa istri kok menolak dia hubungan intim, kok disentuh nggak mau, dipegang nggak mau, dipeluk nggak mau begitu kan. Bahkan ketika mau diajak hubungan jima malah suaminya dilawan gitu kan.
ditendang, dicakar misalkan begitu ya. Seperti itu. Atau diancam mau dibawa ke polisi misalkan. Awas kalau Mas maksa, Mas saya adukan dengan pasal pemerkosaan begitu kan. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Iya. Atau juga sebaliknya, seorang istri yang berminggu-minggu, berbulan-bulan gak diberikan nafkah batin, dia akan gelisah, dia tidak akan tenang. Karena misalnya di awal dia masih mendapat nafkah batin, dia disayang, dipeluk, atau juga digauli suami istri begitu kan, tapi kemudian pada bulan-bulan berikutnya ditelantarkan, ya, tidak disentuh, nggak dipeluk, nggak digauli, itu dia akan gelisah. Jadi batinnya itu akan kemudian bertanya-tanya. Jadi apakah ada korelasinya? Sudah pasti ada korelasinya seperti itu. Jadi janganlah diabaikan, jangan disepelekan, karena ini merupakan hal yang disyariatkan agama. Bahkan Nabi menegur umatnya yang mengabaikan ini, ya, dan para sahabat tadi misalkan Khalifah Umar bin Khattab juga menegur laki-laki yang seperti itu. Berarti ini menandakan perkara yang penting, urgent untuk kemudian diperhatikan oleh suami maupun istri. Demikian Ustaz Ayung ya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik, sahabat peradaban Islam, seperti biasa kami masih menunggu jika ada sahabat sekalian yang mau bertanya kembali. Sebelum pertanyaan yang lain, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan dari Ardo Binari. Apakah berdosa jika suami tidak bisa memuaskan kebutuhan biologis istrinya? Misalnya karena sudah ejakulasi gitu kan, sebelum istri puas. Atau mungkin suaminya ejakulasi dini atau lemah syahwat. Nah, berdosa atau tidak Ustaz? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau ada suami yang mengalami gangguan dalam hubungan suami istri, misalnya tadi mengalami lemah syahwat ya, atau mengalami ejakulasi dini, harus dibedakan antara lemah syahwat dengan ejakulasi dini. Kalau lemah syahwat itu dan dorongan biologisnya lemah, jadi dia tidak bisa muncul syahwatnya, tidak bisa muncul hasrat biologisnya itu. Jadi barat kata ya dia nggak bisa lagi kemudian ada hasrat pada istrinya. Istri sudah merayu, mengajak, dia nggak bisa muncul. Jadi syahwatnya nggak muncul begitu. Ya seperti itu. Ada yang kedua adalah ejakulasi dini. Itu cepat keluar ketika hubungan intim. Jadi misalnya baru bersentuhan, berpelukan dengan istri, ternyata suami ini sudah kemudian dia mengeluarkan sperma seperti itu. Nah, yang seperti ini, dua perkara ini, dua kondisi ini, maka suami harus berobat, mencari kemudian cara untuk bisa menjalankan kesehatan kebutuhan biologisnya dan supaya badannya sehat seperti itu. Jadi ini perkara yang insya Allah bisa ditangani secara medis ya, juga secara mental. Insya Allah ya. Jadi buat para suami, misalnya laki-laki, ada yang Allah berikan ujian seperti demikian, segeralah berobat. Tapi berobat tentu kepada memang yang ahli pengobatan, ya, bukan kepada dukun. Yang kita banyak lihat tuh ditempel ya, pamfletnya di jalan-jalan begitu kan, misalkan itu kan alat spesialis ya, misalkan pengobatan alat vital gitu kan. Ini syak, ini meragukan ya, ini jangan-jangan dukun. Kalau dukun jangan ya, tapi itu memang terapis kesehatan ya, dokter yang bisa memberikan penanganan secara medis ya, bukan dukun begitu kan. Karena memang juga berkembang di masyarakat itu praktek-praktek perdukunan dalam masalah ini. Nanti dengan ada syarat begini begitu, ini jatuhnya pada perbuatan syirik seperti itu. Ya, jadi pastikan dulu bahwa berobatnya itu kepada memang orang yang bisa memberikan pandangan secara medis atau terapis begitu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh suami dalam keadaan ini berobat ya. Berobat kemudian ya tentu disupport oleh istrinya ya. Dan juga yang kedua adalah senantiasa tenang di dalam menjalankan hubungan suami istri. Jadi jangan kemudian banyak pikiran ya, atau juga misalnya banyak ketakutan segala macam, ini mengganggu. Jadi di antara para dokter mengatakan bahwa faktor yang dominan yang menyebabkan suami tidak bisa menjalankan fungsi biologis itu karena faktor pikiran. Misalnya sedang mumet, dia memikirkan bisnis, memikirkan pekerjaan seperti itu, sehingga akhirnya kemudian dia nggak bisa ereksi, tidak bisa kemudian muncul dorongan biologisnya. Karena tadi pikirannya mumet, sudah teralihkan dengan yang lain. Atau kedua,
dia memang tergesa-gesa karena terburu nafsu, nggak tenang, akhirnya kemudian mengalami ejakulasi dini seperti itu. Insya Allah dengan berobat mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Insya Allah seperti itu. Baik Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini mohon spotlightnya ke Ustaz Dima nih kayaknya ya. Untuk host, operator. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Kayak dulu nih, dia pernah belajar Ustaz, setelah mandi junub itu tidak perlu berwudu. Gitu. Tidak perlu berwudu lagi gitu, karena hadas besar menutupi hadas kecil. Gitu. Bagaimana dengan pendapat seperti ini Ustaz? Iya, jadi sahabat semua yang Allah muliakan ya, bahwa di antara sunnah mandi jenabat adalah berwudu ya, dan itu dilakukan sebelum membasahi badan dengan air seperti itu. Jadi kalau di sini saya pribadi melihat bahwasanya kalau orang itu dia mandi junub, andaikan kemudian mau sholat, maka dia tetap diharuskan untuk berwudu seperti itu ya. Dan lagi pula ketika membasuhkan air ke sekujur badan itu kan ada kemungkinan juga tangan kita itu mengenai kemaluan begitu kan, telapak tangan maksud saya ya. Ya ini kan bisa membatalkan wudhu. Jadi dengan demikian ini tetap harus dilaksanakan wudhu setelah mandi junub andaikan kemudian kita ingin mengerjakan sholat. Ya Allah misal kalau ada pendapat ulama lain yang lebih roji ya itu silakan diikuti. Tapi kalau saya pribadi melihat seperti demikian. Itu Ustaz Ayung ya. Baik Ustaz, kalau Ustaz. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, apakah batasan-batasan dalam jima yang tidak boleh selain tadi ya melalui jubur itu? Yang tidak boleh juga adalah melakukan hubungan jima dalam istri dalam keadaan haid, yaitu dalam keadaan haid ketika kemudian terjadi dukhul, yaitu suami memasukkan kelaminnya kepada farji istri, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hubungan intim dengan istri yang sedang dalam keadaan haid, tidak terjadi dukhul, tidak bercampur, tidak masuk kemudian zakar suami ke dalam farji istri, itu tidak mengapa, hukumnya boleh seperti itu ya. Jadi ya tetap bisa seorang suami dan istri itu dia melakukan hubungan intim, memenuhi kebutuhan biologis tanpa terjadinya dukhul, tanpa terjadinya kemudian percampuran antara suami dengan istri. Tapi kalau sampai terjadi dukhul sementara istri dalam keadaan haid, itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh adanya dukhul ketika istri haid. Ini yang nggak boleh seperti itu. Apa yang nggak boleh kemudian? Ya misalkan tentu ya secara ini ya di tempat terbuka orang-orang bisa ngelihat, itu juga nggak boleh begitu. Makanya buat orang tua ketika hubungan suami istri ini ya di tempat yang tertutup di dalam kamar, tidak diketahui oleh anak-anak dan sebagainya begitu. Ada memang orang tua itu yang gegabah ya, jadi pintu terbuka ya sehingga anak-anak masuk dalam kamar melihat. Tsumma naudzubillah, ini merupakan perbuatan maksiat, tidak boleh melakukan seperti itu. Atau juga misalnya ya ada beberapa juga orang ya yang mengalami gangguan kejiwaan ya, itu dia baru mau melakukan hubungan intim kalau misalnya maaf ya nonton film porno dulu, itu juga jangan. Itu perbuatannya haram ya, seperti demikian itu nggak boleh, hukumnya haram seperti itu. Atau juga yang sudah penyimpangan perilaku seksual dengan melakukan misalkan sadomasosis, penyiksaan pada pasangan. Jadi baru bisa muncul dorongan seksualnya itu kalau misalnya menyiksa pasangan atau melihat pasangannya disiksa atau dia yang disiksa seperti itu. Ini udah penyakit kejiwaan seperti itu ya, summa nauzubillahi min dzalik gitu. Itu diantaranya Ustaz Ayung ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Kayak ini pertanyaannya berkaitan akhlak berjima harus ada kain penutup. Apakah ini atau apakah itu kewajiban sehingga dosa ketika tidak dilakukan? Ataukah keahsanan saja gitu Ustaz? Ya ini memang ulama hilafiyah. Ada yang berpendapat itu adalah wajib, ada yang berpendapat makruh seperti itu. Ya, jadi memang
sesuatu yang di sini para ulama juga khilafiyah mengenai hukum menutupkan kain kepada pasangan yang sedang melakukan hubungan suami istri seperti itu. Ya memang sebaiknya ditutupi begitu ya. Kalaupun ternyata satu dan lain hal ya, kemudian tersingkap, terbuka ya Allah Maha tahu insyaallah seperti itu. Oke, baik Ustaz. Ustaz. Jadi keahsanan ya Ustaz? Atau Ya, beda hukum ya? iya. Tergantung. Ya ini makruh begitu ya. Oke. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada yang curhat ya pada saya kalau suaminya suka mukul, suka marah, suaminya egois dalam arti dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Suaminya tidak memberikan nafkah lahir, mereka tinggal di musolah. Suaminya jadi marbot dan istrinya sakit. Suaminya selalu menuntut istrinya untuk dilayani dalam segala hal. Padahal istrinya lagi sakit. Semenjak istrinya sakit, suaminya suka marah. Kasihan istrinya, padahal istrinya mu'alaf. Gitu. Istrinya nggak boleh ketemu sama orang tuanya juga. Apakah ada solusi Ustadz buat orang tersebut? Iya. Masukkan kali Ustadz kepada Ustadz. Kita sudah pernah bahas ya, bagaimana seorang suami itu harus berlaku ahsan, baik pada istri dan anak-anak. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanu khuluqon. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, imannya, itu yang paling baik akhlaknya. Lalu kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Seorang suami itu harus memuliakan istrinya, memuliakan anaknya, kemudian memahami masalah yang dihadapi oleh istrinya dan oleh anaknya, dan berusaha membantu sekuat tenaga menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh istrinya dan anak-anaknya, karena itu merupakan tanggung jawab ya dari seorang suami untuk istri dan anak-anaknya. Jadi kalau istri ada persoalan, ya suami tanggung jawab menyelesaikan. Anak ada persoalan, seorang ayah tanggung jawab menyelesaikan, bukan malah kemudian minta dituruti, lalu kemudian juga berlaku kasar, memaksa. Bukan demikian. Itu bukanlah perilaku yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan laki-laki seperti itu tentu adalah berzina, berdosa, maksiat, zolim kepada istri dan kepada anak-anaknya. Begitu Ustaz Ayung ya. Ustaz. Jadi Ustaz pernah menjelaskan ya, suami istri harus seperti sahabat ya Ustaz ya. Ya. Jadi perlakuan sahabat. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum fenomena hari ini menggunakan alat-alat seks atau boneka seks Ustaz? Iya. Ya, yang pertama ya, ini merupakan ciri khas masyarakat sekuler liberal ya, di mana mereka itu memandang bahwa dorongan seksual bisa dipenuhi dengan apa saja dan dengan cara bagaimana saja. Jadi bukan dengan perempuan laki-laki, bukan dengan pasangan suami istri, tapi bisa bukan juga dengan manusia, bisa dengan binatang, bisa juga dengan tadi yang disebut dengan alat-alat bantu seksual seperti boneka-boneka seksual seperti itu. Dan sekarang ini kalau kita baca di pemberitaan itu kan terus direkayasa berbagai macam boneka seksual dengan makin meningkat. Jadi kalau kita baca masyarakat barat itu ya semakin lama semakin bejat, semakin rusak seperti itu. Jadi yang pertama ingin kita sampaikan, ini merupakan ya fenomena masyarakat liberal yang mereka sudah sakit secara kejiwaan. Lalu yang kedua, bahwasanya bahwa membeli boneka seksual itu tentu perkara yang tidak boleh begitu ya. Karena kan itu boneka itu merupakan patung. Sementara kita dalam Islam itu ada yang namanya larangan untuk membuat patung, memiliki patung, dan juga memajang patung. Ya. Jadi kalau misalkan yang punya toko busana saja, mannequin itu ya nggak boleh menampakkan kepalanya itu. Jadi cukup bajunya, badannya saja seperti itu ya. Nah, apalagi sekarang ini boneka seksual itu kan utuh. Ya, boneka seks itu dia utuh kayak yang laki-laki beli yang kayak perempuan. Nah, jelas ini nggak boleh. Dalam hukum kepemilikan patung itu, membeli patung, yang menjual belikan patung atau boneka-boneka seperti itu, hukum secara hukum taswir, menggambar dan memahat patung, sudah tidak boleh seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, bahwasanya seorang suami dan istri itu
harus berusaha untuk bisa menyenangkan pasangannya secara sunnatullah, secara tabii, dengan penampilan, dengan tutur kata, rayuan, dengan sentuhan, dengan rabaan, lalu bisa memunculkan dorongan-dorongan hasrat seksual pada keduanya dengan landasan iman dan kasih sayang seperti itu. Jadi bukan sekedar terpuaskan kebutuhan biologis, tapi ada dorongan kasih sayang, ada dorongan iman di antara mereka. Ya kalau dengan boneka kan nggak ada kasih sayang gitu ya. Kan masa sayang sama boneka. Tapi kalau dengan pasangan kan ada dorongan kasih sayang. Itu lebih tinggi nilainya, derajatnya dibandingkan dengan sekedar kebutuhan biologis atau dorongan seksual. Begitu Senayung ya. Jadi buat para suami istri makanya agar senantiasa disayang suami, disayang istri, kemudian juga bisa terjaga, terpelihara dorongan seksualnya itu, maka pertama jaga penampilan. Kemudian yang kedua adalah senantiasa juga suami istri harus bisa memberikan kata-kata yang itu bisa menyenangkan, bahkan bisa kemudian mendorong ada dorongan seksual antara suami dengan istri, bercanda ya seperti itu. Yang ketiga juga memahami sentuhan-sentuhan yang bisa mendorong kebutuhan biologis dari pasangannya. Jadi misalnya ada seorang istri gitu ya, yang dia sedang capek, sedang nggak mood lah hubungan intim. Nah suami harus paham bagaimana bisa memunculkan libido seksual, kebutuhan biologis dari istrinya itu dengan tutur kata rayuan dan dengan sentuhan-sentuhan yang bisa kemudian menyenangkan istrinya. Demikian ya, insya Allah. Jadi nggak perlu boneka kayak begitu ya. Nanti saya khawatir nggak kebeli boneka, akhirnya ngambil kemudian ya boneka atau patung di balai kota gitu kan ya. Orang-orangan sawah ya. Iya, nauzubillah min dzalik. Baik Ustaz, ini masih ada pertanyaan Ustaz. Ini titipan pertanyaan katanya. Kalau istri baru selesai haid tadi siang misalkan, lalu malamnya jima, ternyata besok pagi haidnya keluar lagi. Nah pada saat mandi jenabat itu bagaimana? Misalkan pas menjabat ketahuan keluar lagi gitu. Apakah mandi jenabat dulu dengan niat mandi besar atau nanti setelah haid benar-benar bersih nggak keluar lagi? Gimana Ustaz? Baik, yang pertama ya tentu tidak berdosa ya karena kan setelah dicek begitu kan ternyata bersih nih istri itu kan ketika dia sedang memeriksa enggak keluar lagi darah. Akhirnya kan berasumsi bahwasanya sudah suci ya, sudah bersih seperti itu. Karena dari hitung-hitungan kalender juga misalnya biasanya 7 hari, 7 hari itu sudah bersih. Ini kemudian setelah mandi mandi wajib untuk membersihkan dari haid, kemudian hubungan intim. Ternyata besoknya keluar lagi begitu kan. Pertama jelas nggak berdosa. Karena ini kan di luar pengetahuan dari pihak istri. Kecuali kalau memang masih keluar, maksa juga itu dosa seperti itu ya. Tapi ini kan karena sudah dicek periksa nggak keluar, ditunggu berapa lama nggak keluar juga, berarti sudah bersih dan secara hitungan kalender juga sudah masuk masa bersih dari haid. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana nih niat mandinya begitu kan? Kalau saran dari kami sebaiknya ya mandi dulu, ya mandi untuk jinabat dulu begitu ya. Jangan kemudian nunggu nanti betul-betul bersih dari haid baru mandi sekalian, mandi suci dari mandi besar, suci dari haid begitu kan. Karena kondisi awalnya kan merasa sudah suci, sudah bersih, lalu hubungan intim, maka mandi dulu untuk kemudian membersihkan diri dari junub atau dari hubungan intim dengan suami seperti itu begitu ya. Nanti baru berikutnya mandi wajib untuk bersih dari haid. Itu Satayung ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mantap nih, ilmunya luar biasa nih. Amin. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kan waktu kita sudah mendekati 5:30. Ya. Mau bertanya Ustaz, tanya lagi nih. Afwan misalnya suami lagi naik hasratnya, terus istri dalam keadaan haid. Terus suami ingin dibantu sama istrinya, misalkan mengeluarkan spermanya itu dengan menggunakan bantuan tangan istri. Apakah bagaimana hukumnya Ustaz? Bolehkah? Oh iya, itu perkara yang halal. Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ya berfirman, ciri-ciri mumin itu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ciri-ciri mumin itu adalah
li furujihim hafizun, yang terhadap kemaluan mereka hafizun, mereka jaga, mereka pelihara, tidak berzina, maksudnya begitu ya. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Nah, sebagian mufassir menjelaskan bahwa yang disebut dengan menjaga farji kecuali pada istri itu satu adalah hubungan intim. Jadi jimahnya dengan istri seperti itu ya. Yang kedua termasuk tadi ketika istri dalam keadaan haid atau nifas misalnya, sementara suami ada dorongan biologis, maka di sini boleh seorang istri itu membantu suami untuk pemenuhan kebutuhan biologis dengan melakukan tadi ya misalnya ya, jadi merangsang suami agar bisa kemudian mengeluarkan spermanya. Hukumnya halal seperti itu ya. Jadi ini merupakan satu ya kemurahan dari ajaran Islam, kebaikan dalam ajaran Islam agar suami juga tenang batinnya, istri juga tenang batinnya seperti itu ya. Jadi luar biasa, begitulah ajaran Islam. Ya, saya mudah-mudahan jelas, dan Bapak Ibu jamaah sahabat terdepan Islam senantiasa untuk selalu ya memperhatikan adab-adab dalam hubungan suami istri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair pada Ustaz Iwan yang telah menyampaikan materi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat peradaban Islam sekalian. Insyaallah sahabat peradaban Islam sekalian, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, bekal kita dalam berumah tangga, juga bagi sahabat yang belum nikah gitu, tentu ini menjadi bekal yang penting ya untuk menghadapi pernikahan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Baik, sebelum ditutup seperti biasa kami beri kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita senantiasa bertafakuh fiddin, mendalami agama, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga, kita mendalami hukum-hukum seputar rumah tangga, agar rumah tangga ini berjalan di atas ketaatan pada Allah dan juga berbalutkan kasih sayang dan kecintaan pada pasangan yang juga semua cintanya adalah karena Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita perlindungan. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah acara kita pada sore hari telah selesai. Mari sama-sama kita cukupkan membaca hamdalah, istighfar dan akibatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.